Percaya dapat saling menguatkan dan dapat saling membangun. Bersaksi bukanlah untuk memegahkan diri sendiri, melainkan untuk memuliakan Tuhan. Karena kesaksian mendatangkan manfaat bagi kita yang mendengarkan. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dari hamba Tuhan Bapak Ferry Kristanto SE selaku Kepala Subbagian Pembelian RS Advent Bandung. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Dani Irawan. Salam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan. Perkenalkan, nama saya Ferry Kristanto. Saya mulai bekerja di Rumah Sakit Advent Bandung ini pada tanggal 21 Juni 2011. Sebelumnya saya bekerja di Solo setelah saya lulus kuliah, dan kurang lebih 5 tahun saya bekerja di Solo. Pada tanggal 6 Februari 2005, saya menikah dengan istri saya. Setelah saya menikah, selama 3 bulan, saya masih berjauhan dengan istri saya. Dan akhirnya setelah saya dan istri saya berdiskusi dan masukan daripada orang tua kami, saya putuskan saya resign dari pekerjaan saya di Solo untuk pergi ke Bandung. Disinilah awal dari pergumulan keluarga kami. Karena saya tidak bekerja, kebutuhan dalam rumah tangga berjalan terus, sehingga kami tidak henti-hentinya berdoa kepada Tuhan supaya saya boleh mendapatkan pekerjaan di Bandung. Karena dalam prinsip hidup saya, bahwa saya tidak bisa hidup berjauhan dengan istri saya. Mungkin saya terinspirasi dengan orang tua saya dan mertua saya, karena mereka selama hidupnya selalu bersama-sama, kemana-mana selalu bersama-sama. Akhirnya saya mendapat pekerjaan waktu itu menjadi operator di warnet atau warung internet. Dan saya tetap melamar selama saya bekerja di warnet itu. Saya melamar kemana-mana, bahkan termasuk melamar ke Rumah Sakit Advent Bandung. Pada tanggal 24 Mei 2006, anak pertama kami lahir. Sehingga kebutuhan keluarga kami semakin bertambah. Yang biasanya kami hanya untuk berdua, kami harus memenuhi kebutuhan untuk anak kami. Dan pergumulan semakin terasa dengan kebutuhan yang semakin besar. Bahkan kami sulit untuk mencari asisten untuk menjaga anak-anak kami. Tetapi kami bersyukur karena kami mempunyai saudara-saudara, anti-anti dan om-om di kelompok doa Agape, di mana kami memiliki satu kelompok doa Agape. Di situ mereka bergantian menjaga anak kami pada saat kami atau istri kami bekerja. Jadi kami titipkan kepada mereka yang kerja sore atau kerja malam. Dan saya salut kepada teman-teman kami ini karena mereka tidak malu pada saat itu, biarpun mereka masih gadis, mereka tidak malu menggendong anak kami untuk pergi ke jalan-jalan ke mal ataupun kemana saja. Tidak henti kami sekeluarga selalu berdoa supaya saya mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Mungkin sudah ratusan lamaran yang saya kirimkan, baik lewat pos maupun email. Akhirnya pada tanggal 21 Juni 2011, saya dipanggil bekerja di Rumah Sakit Advent setelah saya bekerja di warnet selama kurang lebih 5 tahun. Awal mula saya bekerja di rumah sakit, saya bekerja di bagian farmasi rawat jalan. Suatu pengalaman yang luar biasa ya. Saya yang berlatar belakang pendidikan ekonomi akuntansi, saya harus belajar membaca resep dokter, membantu meracik obat maupun membuat racikan salep dan lain-lain. Pada waktu itu memang belum seperti saat ini ya, setelah akreditasi tidak boleh ada yang pegawai non farmasi. Dan pada tanggal 12 Desember tahun 2012, anak kami yang kedua lahir, yang semakin menambah kebahagiaan dalam kehidupan keluarga kami. Setelah kurang lebih 1,5 tahun di rumah sakit saya bekerja, saya dipindahkan
ke bagian internal auditor. Karena pada saat waktu itu di internal auditor hanya ada satu orang yang bekerja di Departemen Internal Auditor ini, sehingga membutuhkan staf dan saya terpilih untuk masuk ke bagian internal auditor. Kurang lebih 1 tahun saya bekerja di internal auditor, lalu saya pindah lagi ke Departemen Pembukuan atau Accounting. Sekitar kurang lebih 9 tahun saya di accounting. Saya dipindah ke kembali ke unit pembelian dan logistik. Setelah 9 tahun saya di accounting. Tepatnya pada bulan Januari tahun 2023 hingga saat ini saya masih berada di Departemen Pembelian. Banyak hal yang harus saya pelajari di unit pembelian ini, karena saya harus berhubungan dengan banyak orang, bernegosiasi dengan vendor atau perusahaan-perusahaan dan lain-lainnya. Satu hal pengalaman yang luar biasa di pembelian adalah pada saat marketing atau sales, vendor-vendor datang berkunjung ke kami. Entah menawarkan harga atau pada saat negosiasi atau hal yang lainnya. Selain mengenai pekerjaan, mereka sering bertanya tentang Advent. Yang paling banyak mereka bertanya tentang makanan halal dan haram dan juga hari Sabat. Pembahasan kami mengenai pekerjaan mungkin hanya sebentar, hanya beberapa menit membahasnya. Tetapi yang lebih lama adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka yang ingin tahu tentang Advent. Saya bukanlah orang yang bertalenta berkhotbah ya berbicara, sehingga dalam hati saya selalu berdoa kepada Tuhan pada saat relasi-relasi ini bertanya tentang Advent. Saya belajar menjelaskan sebisa saya dengan relasi saya, sehingga mereka pun boleh mengenal tentang Advent. Dan bahkan mereka merasa kaget juga karena selama ini mereka tidak pernah mengenal hal yang tidak pernah mereka ketahui. Terlebih dengan hal makanan ya, mereka pikir makanan kita sama dengan yang lainnya. Dalam kehidupan saya mempunyai beberapa ayat Alkitab yang sangat membantu dan memberi kekuatan kepada kami dalam menjalani kehidupan kami. Yang pertama adalah dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Dan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dua ayat yang sangat menguatkan keluarga kami ini dalam menghadapi setiap masalah, dan pada saat merenungkannya begitu luar biasa. Tuhan melewatkan kami dalam menghadapi masalah ataupun pergumulan. Demikianlah kesaksian singkat dan pengalaman hidup kami. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami panjatkan syukur dan terima kasih atas kehidupan, berkat, pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Hingga dengan saat ini, hari kedua pekan doa kami, Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk dapat menikmati berkat-berkat Tuhan secara khusus melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Putra Sinaga ya Tuhan. Kiranya Engkau akan menuntun hamba-Mu ini. Engkau akan menjamah lidahnya, sehingga seluruh perkataan yang akan disampaikannya dan PowerPoint presentation yang telah Ia siapkan ya Tuhan, tujuannya hanya satu, adalah untuk menambah pertumbuhan iman kami, dan kami akan semakin dekat kepada Engkau ya Tuhan. Dan tentunya adalah doa dan harapan kami semua, kami dapat menjadi anak-anak Tuhan
yang setia sampai Maranatha. Tuhan, kami berdoa secara khusus agar kiranya pembicara kami Engkau memberkati dengan berkat limpah ya Tuhan, dalam kesehatannya, dalam pelayanannya di DKI, di kantor conference, dan pelayanan jemaat. Kami percaya bahwa Tuhan akan bersama-sama dengan hamba-Mu ini, menggunakan dia sebagai alat Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa ya Tuhan untuk para pasien kami yang sedang dirawat ataupun mungkin sudah pulang ke rumah namun masih dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Josmen Simbolon, Bapak Yani Edwin Berhitu. Berdoa kami untuk Saudara Michelin Sihombing, Mulyorejo Ngatino, Stefani Sakul, Gwen Tarihoran, Kataluna Nugroho, Putra Rumalak, Paul Koreluji, Sarce Likliwit Watil, El Serafim Silva, Stefani Atira, Kinanti Lestari, Kaifan Suyanto, Cuce Juliana. Kami serahkan ya Tuhan para pasien kami ini, anak-anak Tuhan yang membutuhkan pertolongan kesehatan. Kiranya Engkau akan menjamah tubuh mereka satu persatu, dan Engkau akan mencurahkan berkat kesembuhan bagi mereka, sehingga mereka akan segera merasakan kekuatan mereka kembali, dan mereka akan segera pulih dan dapat hidup kembali beraktivitas seperti sedia kala ya Tuhan. Dan tentunya di hati mereka, mereka akan bersukacita dan bersyukur atas berkat Tuhan yang tentu bagi mereka. Kami berdoa untuk lembaga Tuhan ini, Rumah Sakit Advent Bandung, para pimpinan kami dari jajaran yayasan, direksi, dan seterusnya, kami semua ya Tuhan bersatu padu di dalam pelayanan kesehatan Rumah Sakit Advent Bandung pada para pasien kami, keluarga pasien, dan para calon pasien kami ya Tuhan. Kami mendoakan mereka juga bahwa Tuhan akan menjamah dan memberkati mereka di dalam kehidupan mereka masing-masing. Tentunya biarlah kiranya Tuhan, kami akan selalu berkomitmen untuk selalu berada di bawah tuntunan kasih Tuhan dan memiliki keinginan untuk menjadi alat Tuhan, menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang kami temui. Ya Tuhan, kami persembahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Engkau gunakan kami untuk menjadi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami. Sempurnakan doa hamba-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidup
datang di altarnya. Pendeta, pendeta, suaranya pendeta, audionya pendeta, coba di masukin di A, ini belum masuk di A nih. Pendeta, suaranya belum keluar pendeta. Halo, Ya, sudah oke. kedengaran? Oke, kita lanjut pendeta. Baik, terima kasih. Baik, eh, kita juga perlu datang ke altar itu dengan motif yang benar, ya, dalam melayani Tuhan, ya, dalam pekerjaan saudara-saudara, Bapak Ibu yang ada di rumah sakit ataupun yang tempat yang lain, kita perlu dengan motif yang benar, ya. Kemudian juga ketika kita kembali ke altar, kita perlu juga jangan lupa untuk meminta pengampunan. Tidak seperti Kain yang merasa bahwa keselamatan itu bisa diperoleh dengan usahanya. Itu sebabnya dia tidak menaruh iman melalui persembahan yang Tuhan telah perintahkan pada dia. Baik, kita lanjutkan akan pelajaran kita. Kita masuk kepada pelajaran dari kehidupan Nuh ketika dia mendirikan altar pengucapan syukur kepada Tuhan. Nah, ketika kita sebagai orang percaya, kita mengalami suatu kekhawatiran dalam kehidupan, kita akan mencoba untuk membuka Alkitab, dan biasanya kita akan lebih cenderung untuk membuka kitab Roma pasal 8 dibandingkan kitab Kejadian pasal 8. Ya, oleh karena Roma pasal 8 adalah salah satu pasal dalam Alkitab yang paling menguatkan, ya, orang-orang percaya ketika kita menghadapi pergumulan, ya, tidak ada penghakiman, penghukuman bagi orang percaya. Sedangkan Kejadian pasal 8 itu berbicara tentang bagaimana Allah mengatakan pembersihan melalui air bah. Ya. Tetapi ketika kita menghadapi badai, ya, menghadapi permasalahan, ya, Kejadian pasal 8 dapat memberikan kita suatu pengharapan dan dorongan baru, karena tema dari kitab Kejadian pasal 8 tersebut adalah tentang istirahat atau kelegaan setelah suatu kesengsaraan. Alkitab mengatakan dalam kitab Kejadian pasal 8 ayat yang pertama, maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Nah, kita melihat di sini bagaimana Allah mengingat. Ya, ayat ini tidak menyiratkan bahwa Allah telah melupakan Nuh untuk sementara waktu. Kata mengingat ini merupakan suatu ungkapan yang menunjukkan perhatian, ya, dan kasih karunia Allah. Sebuah indikasi yang menyentuh tentang kelembutan Allah terhadap ciptaannya. Ya. Allah mengingat
itu artinya bahwa Allah melakukan suatu tindakan yang menunjukkan bahwa dia mengingat atau tidak melupakan orang yang dia kasihi. Kalau melihat dari sudut pandang Nuh dan keluarganya, kelihatannya Allah itu lupa kepada mereka, ya, atau melupakan mereka karena sudah berbulan-bulan mereka berada di dalam bahtera dan tidak ada catatan ya bahwa Tuhan berkomunikasi atau ada petunjuk lain ya menunjukkan bahwa Allah mengingat mereka. Tapi sekalipun demikian situasinya sebetulnya Allah tetap mengingat Nuh dan keluarganya. Saudara, ketika kita mengalami badai, ya mudah untuk merasa kita ditinggalkan. Ya, saya pikir seseorang yang anggota gereja yang kunjungi di rumah sakit berkata, saya pikir Tuhan telah melupakan saya dalam sakit yang dia derita. Ya. Tapi dalam benaknya ia dapat mengingat dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, ya bahwa sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Tetapi dalam hatinya ia merasa kesepian, merasa terabaikan oleh karena apa? Dalam situasi ini, dalam situasi sakit penyakit ini, di mana Allah? Sering secara emosi manusia kita merasa ditinggalkan. Tapi jangan lupa bahwa Allah mengingat kita. Ya. Mengingat itu artinya memperhatikan, memenuhi janji dan bertindak atas nama seseorang. Ya. Saudara, mengingat berarti juga bertindak atas nama orang lain. Catatan Alkitab menuliskan bagaimana Tuhan mengingat Abraham dan kemudian menyelamatkan Lot bersama keluarga dari kehancuran di Sodom. Ya. Tuhan juga mengingat Rahel ya, dan Hana serta memampukan mereka untuk mengandung anak dan melahirkan anak laki-laki. Ya. Tuhan juga mengingat perjanjiannya dan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Jadi kita melihat sini bagaimana ketika Allah mengingat itu menunjukkan komitmen. Ya, komitmen yang Allah telah buat dan dia mau mengumumkan pemenuhan daripada komitmennya. Ya. Saudara, kita mengetahui dalam catatan Kejadian pasal 8, ya, Nuh bersama dengan keluarganya, bersama dengan hewan-hewan yang telah berbulan-bulan yang berada ya di dalam bahtera itu. Tidak ada catatan bahwa Tuhan berbicara kepada mereka setelah Tuhan mengunci akan bahtera itu. Ya. Tetapi saudara, Allah tidak hanya mengingat Nuh dan keluarganya, tetapi Alkitab juga mengatakan bahwa Allah juga memperhatikan, mengingat akan hewan-hewan yang bersama dengan mereka. Ya. Kita dapat yakin bahwa Allah tidak pernah melupakan atau meninggalkan umatnya bukan hanya karena janji-janjinya, tetapi juga karena karakternya. Ya. Karakter Allah yaitu yang kasih, dan di mana ada kasih, maka di situ ada kesetiaan. Dan Allah tidak pernah menyangkal dirinya atau firman-Nya, karena Ia adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah berubah, dan karena Ia tidak pernah berubah. Saudara, Allah adalah Allah yang sempurna. Itu sebabnya Allah tidak akan pernah menyangkal apa yang Tuhan telah sampaikan. Saudara, Alkitab mencatat dalam Lukas pasal 12 ayat 6 dan 7 yang mengatakan bahwa Allah ya menghitung akan rambut kepala kita. Ya, oleh sebab itu Yesus kata jangan takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Yesaya pasal 49 ayat 15 dan 16 juga mengatakan bahwa aku tidak akan melupakan engkau. Allah menggambarkan kasih-Nya, kesetiaannya kepada kita. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saudara, sepertinya keluarga Nuh yang ada dalam bahtera itu, mereka sering merasa bahwa mereka pun akan binasa juga. Karena selama lebih 5 bulan lamanya bahtera itu diombang-ambingkan oleh angin dan gelombang. Dan ini menjadi suatu ujian berat bagi keluarga Nuh. Tetapi dalam tulisan Roh dikatakan, iman Nuh tidak goncang. Karena ia mempunyai jaminan bahwa tangan ilahi sedang memegang kemudi. Ya. Saudara, ini juga sering kita alami.
kita mengalami suatu gelombang dalam kehidupan, kita diombang-ambingkan, kita tidak tahu kapan akan berakhir. Ya. Tapi mari kita belajar dari kehidupan Nuh. Dia tidak pernah goncang imannya, karena dia memiliki jaminan dari Allah. Dan ketika air mulai surut, ya Tuhan mengatur sehingga Bahtera itu hanya di gunung-gunung yang dipelihara oleh kuasa Allah. Dan ini memberikan suatu kelegaan kepada para penumpang Bahtera yang sudah sangat letih, diombang-ambing selama berbulan-bulan lamanya, bahkan hampir 1 tahun. Ya. Saudara, keluarga Nuh cemas menunggu bertambah surutnya air. Dan kita tahu dalam cerita Alkitab, Nuh membuka tutup ya dan mulai melihat apakah bumi sudah mulai kering. Sebagaimana ia telah masuk dalam bahtera di atas perintah Allah, demikian pula ia menunggu perintah untuk meninggalkannya. Saudara, ayat yang keempat firman Tuhan mengatakan terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Ya, saudara, kalau kita melihat kata terkandaslah, ini dari bahasanya disebutkan adalah berhenti ya atau kandas. Mengingatkan kita kepada nama Nuh yang memiliki arti istirahat atau kelegaan. Dan ini adalah sepertinya nubuatan daripada ayah daripada Nuh, yaitu Lamek, yang berharap bahwa putranya itu, yaitu Nuh, akan membawa istirahat atau kelegaan bagi dunia yang lelah. Ya saudara, meskipun bahtera ini telah kandas dengan aman, berhenti dengan aman, kita melihat bahwa Nuh tetap menunggu Tuhan untuk memberitahu dia apa yang harus dia lakukan. Coba kita lihat apa yang Nuh lakukan. Ya, dia mencari tahu apakah bumi sudah kering atau belum. Ini bukan menunjukkan bahwa Nuh tidak memiliki iman, ya, sehingga dia berusaha untuk melakukan. Ya, tidak. Dia mencari tahu dengan cara dia melepaskan, yang pertama adalah burung gagak, kemudian dilepaskan burung merpati, ya, burung gagak kembali, burung merpati dilepaskan, burung ini kembali juga. Kemudian burung merpati kedua dilepaskan, dan ayat 10-11 mengatakan bahwa burung ini membawa daun zaitun. Dan kemudian dia lepaskan lagi burung merpati, dan burung ini tidak kembali, dan dia melihat bahwa bumi sudah benar-benar kering. Ya. Saudara, apa tindakan yang Nuh lakukan? Yang kedua yang dilakukan adalah, meskipun dia sudah tahu itu kering, ya, bumi kita sudah kering, tetapi Nuh tetap ada di dalam bahtera sampai Tuhan berfirman kepadanya. Ya. Saudara, dalam tulisan para nabi dan bapa dikatakan, akhirnya seorang malaikat turun dari sorga, membuka pintu bahtera yang besar itu, dan memerintahkan Nuh dan keluarganya pergi ke darat. Saudara, sering sekali kita sebagai orang-orang percaya, kita sering bertindak tanpa firman Tuhan. Kita bertindak tanpa instruksi daripada Tuhan. Contohnya dalam Alkitab, Abraham menikah dengan Hagar. Ini bukanlah perintah daripada Tuhan. Tetapi Abraham melakukan itu. Dia mencoba untuk menolong Tuhan untuk memenuhi janjinya. Ya. Dan akhirnya ini menimbulkan suatu permasalahan. Kemudian juga Musa membunuh orang Mesir. Ini bukanlah perintah Tuhan. Ya. Kemudian juga Yosua berdamai dengan orang Gibeon. Ini juga bukanlah perintah Tuhan. Saudara, sering sekali dalam kehidupan kita berbuat, ya, melakukan suatu keputusan, suatu perbuatan, suatu perencanaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Kita harus menunggu apa yang menjadi petunjuk Tuhan. Hal yang ketiga yang Nuh lakukan adalah dia membuat mezbah atau altar, dan dia memberikan persembahan. Dalam Kejadian pasal 8 ayat yang ke-20 dikatakan, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram, dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Saudara, ya, ucapan syukur daripada Nuh karena dia telah bebas dari air bah, itu bukan hanya ungkapan saja melalui bibirnya, tetapi ia mewujudkannya dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Saudara, bagaimana dengan saudara dan saya? Bagaimana kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan di dalam setiap pencapaian, di dalam setiap keberhasilan, di dalam setiap kelepasan dari permasalahan? Apakah kita menunjukkan rasa syukur
yang sebenarnya kepada Tuhan. Ya. Saudara, pada dasarnya rasa syukur bukanlah sifat alamiah manusia. Ya. Kita tidak dilahirkan dengan kecenderungan yang baik, karena Alkitab mengatakan dalam Roma 3:12 tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi kita dilahirkan dengan hati, tidak dilahirkan dengan hati yang bersyukur. Rasa syukur kita tidak mengalir dari sifat kita, ya, kecuali kita dilahirkan kembali. Ya, hanya ketika saudara dan saya dilahirkan kembali, ya, secara ilahi, maka kita akan menjadi orang-orang yang benar-benar bersyukur pada Tuhan, ya, atas berkat yang kita terima dalam kehidupan kita. Mengucap syukur lebih dari sekedar menundukkan kepala dan memanjatkan doa kecil atas makanan atau atas apapun yang kita miliki. Mengucap syukur jauh lebih dari sekedar acara yang dirayakan setahun sekali bersama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman dan lain sebagainya. Mengucap syukur adalah sikap hati, ya, dan kehidupan yang membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Ya. Saudara, barangkali mungkin istri Nuh pada saat ya Bahtera itu sudah mendarat, ya dia berkata kepada suaminya, dia berkata, suamiku, ya karena kita belum pernah punya tempat tinggal sendiri, dan karena kamu dan anak-anak sudah menjadi ahli dalam membangun, bagaimana kalau seandainya ketika kita keluar dari Bahtera ini, engkau bangunlah rumah untuk kita. Ya. Saudara, mungkin ini ada dalam benaknya, walaupun tidak ada catatan demikian. Tetapi Alkitab mengatakan Nuh tidak membangun rumah bagi dia, tetapi ketika dia keluar dari Bahtera, Nuh langsung mendirikan mezbah bagi Tuhan. Saudara, dipenuhi dengan rasa syukur atas perlindungan Tuhan ketika air bah itu terjadi. Mereka selamat bebas dari banjir. Dia tidak membangun rumah bagi dia dan keluarganya, tetapi dia membangun sesuatu tempat di mana dia dapat memuji Tuhan. Tempat yang memiliki rasa syukur dalam hidupnya adalah altar atau mezbah. Meskipun banjir telah berlalu, Nuh tidak berpaling dari Tuhan. Sebaliknya dikatakan, Nuh terus mengutamakan hal-hal yang utama. Dan hal pertama yang dilakukannya adalah membangun sebuah mezbah, altar, untuk menghormati Tuhan. Saudara, kita mungkin bertanya, mengapa Nuh melakukan hal ini? Kenapa Nuh tidak memikirkan dirinya? Sudah hampir 1 tahun, kurang lebih 1 tahun. Dia harusnya mencari sesuatu yang bisa menyenangkan dirinya. Tetapi saudara, dia tidak mencari hal itu. Dia tidak mencari untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Tapi dia ingin mencari Tuhan. Karena apa? Dia membangun altar itu oleh karena Nuh ingin menyenangkan Tuhan. Nuh menginginkan suatu persekutuan dengan Allah. Ungkapan komitmen Nuh kepada Tuhan yaitu dengan membangun altar, mezbah bagi Tuhan. Dan tempat Tuhan, altar adalah yang pertama dan utama dalam hidupnya. Saudara, kita bisa belajar dari kehidupan Nuh ini. Bahwa Tuhan adalah yang pertama dan utama dalam kehidupan kita. Ketika kita memulai hari bekerja yang baru, maka Tuhan adalah yang pertama dan yang utama yang kita harus capai. Kita memiliki komitmen kepada Tuhan dan kita ingin menyenangkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah penyembahan kepada Tuhan menjadi prioritas utama kita? Apakah pencarian Tuhan dan persekutuan dengannya menjadi prioritas kita? Di manakah Tuhan, tempat Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita? Apakah ada altar di dalam rumah kita? Ketika Tuhan melakukan sesuatu untuk kita, apakah kita datang kepadanya? Merupakan hal pertama yang kita lakukan. Saudara, ketika kita lepas dari penderitaan, dari sakit penyakit, apakah Tuhan menjadi orang yang pertama yang kita datang? Apakah ketika kita berhasil, apakah Tuhan sebagai orang pertama yang kita datangi? Sering kita mengadakan ucapan syukur di gereja, di rumah, undang banyak orang, tetapi hanya 1 kalimat ucapan syukur kepada Tuhan dan 100 kalimat kita menceritakan keberhasilan-keberhasilan kita. Saudara, ucapan syukur harus menjadi hal utama dalam sikap kita. Ucapan syukur harus menjadi hal utama dalam setiap tindakan perbuatan kita. Dan ucapan syukur harus menjadi tempat pertama dalam pendekatan kita
datang kepada Tuhan. Saudara, dalam kegembiraan oleh karena keluarga Nuh ini telah selamat, Nuh tidak pernah melupakan Allah yang telah menjaganya, Allah yang telah memelihara mereka. Tindakannya yang pertama setelah keluar dari bahtera adalah apa? Dia mendirikan sebuah mesbah bagi Tuhan. Kemudian dia mempersembahkan satu korban dari segala jenis hewan dan burung yang halal sebagai pernyataan syukur mereka kepada Allah atas keselamatan mereka. Dan juga pernyataan iman mereka kepada Kristus, korban yang besar itu. Dan dikatakan persembahan itu telah menyenangkan hati Allah. Dan sebagai akibatnya, mereka menerima satu berkat. Saudara, ini suatu pelajaran penting bagi kita. Dari kehidupan Nuh, ketika dia mendarat di satu bumi yang sunyi senyap itu, sebelum ia membangun sebuah rumah bagi dirinya, ia telah mendirikan sebuah mesbah bagi Allah. Tulis orang 2 mengatakan kawanan ternaknya sedikit, dan telah dia pelihara itu dengan kerja keras. Tetapi katanya, dia dengan gembira telah memberikan sebagian kepada Tuhan sebagai suatu pengakuan bahwa Allah yang memiliki segala sesuatu. Dia memberikan persembahan sukarela kepada Allah sebagai pernyataan akan rahmat kasih-Nya dalam kehidupan. Saudara, apa yang dapat kita pelajari tentang altar Nuh itu? Saudara, dalam cerita ini kita melihat bagaimana Nuh di altar itu mengadakan pemujaan, adoration kepada Tuhan. Hal pertama yang dilakukan Nuh ketika ia meninggalkan bahtera setelah membangun sebuah altar adalah membangun sebuah altar untuk menyembah Tuhan. Dia menyembah Tuhan sebagai tindakan iman karena Nuh yakin bahwa hanya Tuhan yang dapat melakukannya. Nuh membangun altar itu karena dia mengasihi Tuhan dan dia ingin menyembah Tuhan. Dia tahu kuasa Tuhan, kekudusan Tuhan, dan kasih karunia Tuhan. Di altar itu juga dia melakukan pengakuan dosa. Tindakan Nuh meletakkan binatang-binatang halal di atas altar menunjukkan bahwa Nuh percaya dengan iman bahwa Allah akan terus mengampuni dosa-dosanya di dunia baru pada saat itu. Meskipun dia lepas dari banjir, Nuh mengerti bahwa Nuh masih membutuhkan pengampunan daripada Tuhan. Dia membangun altar ini karena ia merasa menyesal atas dosa-dosanya, atas dosa-dosa dunia pada saat itu. Dan Nuh mengerti bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Di altar juga dia mengucapkan, sampaikan ucapan syukurnya kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa dia dan keluarganya dapat hidup hanya karena kasih karunia Tuhan. Nuh mengerti bahwa jika ia hanya dapatkan apa yang seharusnya ia terima, yaitu kebinasaan, tetapi Allah memberikan apa? Kelepasan kepada dia. Dan di altar itu juga dia menyampaikan permohonan kepada Allah. Nuh membangun altar ini karena ia tahu bahwa dia membutuhkan pertolongan dan berkat Tuhan di dunia baru. Dan Tuhan merespon atas permohonan Nuh ini. Saudara, bagaimana sikap dan tindakan Allah? Ketika dalam Kejadian pasal 8 ayat 21, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Saudara, dalam beberapa terjemahan Alkitab dikatakan Allah senang dengan persembahan Nuh itu, ya, sweet savor, soothing aroma, pleasing aroma, aroma yang menyenangkan, ya, bau yang menyenangkan, bau yang menyejukkan atau menenangkan. Saudara, persembahan yang disampaikan oleh Nuh kepada Tuhan menyenangkan hati Allah. Saudara, gambaran tentang Tuhan yang mencium bau harum yang menyenangkan ini adalah cara manusia untuk menyatakan akan kebenaran ilahi, bahwa Tuhan merasa puas dengan korban itu. Dia menerimanya dan dengan senang, ya, terhadap persembahan umatnya dan penyembahan mereka. Saudara, jika Allah menolak untuk mencium bau harum persembahan itu berarti bahwa dia tidak senang dengan para penyembahnya. Saudara-saudara, bagaimana dengan persembahan kita di altar pada pagi ini? Apakah ungkapan syukur kita kepada Tuhan itu menyenangkan hati Allah? Itu adalah bau harum yang menyenangkan Allah.
Atau Allah menolak untuk mencium bau persembahan kita di altar pada pagi hari. Saudara, di dalam dan dari diri kita sendiri, kita tidak dapat menyenangkan Allah dengan siapa kita atau dengan apa yang kita lakukan. Tetapi dengan iman, saudara, kita dapat diterima di dalam Yesus Kristus. Ya, sebagaimana Bapa berkata tentang Yesus, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ketika mereka yang menaruh iman mereka di dalam Kristus, ya, mereka berada dalam Kristus, dan ketika Bapa melihat orang-orang percaya itu berada dalam Kristus, dia melihat kebenaran anaknya dan dia akan berkata, kepadamu lah aku juga aku berkenan. Saudara, berapa atau apa yang mau saudara persembahkan kepada Tuhan? Saudara ingat bahwa Yesus sudah mempersembahkan nyawanya bagi saudara. Apa persembahan yang saudara ingin berikan kepada Tuhan, sehingga Tuhan senang dengan aroma persembahan syukur kita? Allah memberikan perjanjian, oleh karena dia senang dengan persembahan ungkapan syukur daripada Nuh itu. Tuhan mencium persembahan yang harum itu, dan Tuhan berkata dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Saudara ingat hal ini. Pelajaran kita kemarin, ya, bukan persembahannya yang terutama, tetapi kehidupan orang benar itu yang Tuhan lihat. Tuhan mencium persembahan harum itu oleh karena kehidupanmu yang selalu mengutamakan Tuhan. Saudara, kita tidak mau menyogok Tuhan dengan persembahan sehingga kita mencoba untuk membeli berkat dari Tuhan. Tidak. Ya. Kehidupan kita seperti Tuhan mengindahkan Habel dan persembahannya. Ya, bukan persembahannya baru Habel. Tuhan senang persembahan Nuh ini oleh karena Nuh kehidupannya yang benar. Dalam Kejadian pasal 9 mengatakan, aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, bahwa sejak ini tidak ada hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan Tuhan memberikan suatu tanda perjanjian, ya, antara manusia, makhluk hidup, dengan Allah, yaitu apa? Dalam Kejadian pasal 9 ayat 13, busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Ya, walaupun saudara kita mengetahui, ya, busur, ya, yang Tuhan janjikan, ya, di awan itu sekarang sering disalahartikan dengan lambang daripada LGBTQ. Ya, kita tahu bagaimana ini adalah cara-cara setan untuk mencoba memalingkan kita kepada kisah Nuh ini, perjanjian Allah, ya, tentang air bah ini. Saudara, mari kita kembali ke altar. Melalui kehidupan daripada Nuh ini, kita belajar. Ketika kita datang kepada Tuhan, mari kita mempersembahkan ucapan syukur. Tuhan harus menjadi yang pertama dan yang utama dalam kehidupan kita. Ketika kita lepas dari segala peristiwa situasi apapun itu, baik peristiwa yang menyenangkan, peristiwa yang menyedihkan, saudara, kita harus datang kepada Tuhan dengan persembahan ucapan syukur kita. Di dalam Lukas pasal 17 ayat 15 sampai 19 ada cerita tentang kehidupan orang yang mengucap syukur kepada Allah. Dan orang itu adalah seorang Samaria. Dia telah disembuhkan oleh Allah, ya, bersama dengan 9 orang lainnya. Tapi saudara, dari 10 orang itu yang telah ditahirkan oleh Yesus, hanya 1 orang yang datang mengucap syukur kepada Allah. 9 orang lainnya yang adalah orang-orang Israel yang seharusnya mereka mengetahui tentang siapa Allah itu. Ketika mereka mendapatkan kelepasan dari penyakit, mereka lupa kepada Tuhan. Tetapi orang Samaria, orang yang disingkirkan, diasingkan itu, dia mengucap syukur kepada Tuhan ketika dia telah disembuhkan. Saudara, Yesus berkata kepada dia, pergilah, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkanmu. Kehidupan orang beriman itu tampak dengan bagaimana dia bersyukur kepada Tuhan. Hal yang kedua, kita kembali ke altar. Kita menyembah Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan
adalah yang utama dalam kehidupan kita. Mendirikan altar di dalam rumah tangga kita, di dalam kehidupan pribadi kita, dimanapun kita bekerja saat ini. Tuhan menjadi pusat kehidupan kita. Pusat di dalam pelayanan kita kepada sesama. Menyembah Tuhan adalah inti kehidupan kita. Dan yang terakhir, saudara, kita kembali ke altar dengan penurutan yang sepenuhnya. Sebagaimana Nuh, dia tidak keluar dari bahtera, tapi dia menunggu perintah daripada Tuhan untuk keluar dari bahtera itu. Saudara, mari kita minta petunjuk daripada Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam setiap keputusan-keputusan dalam kehidupan kita, dalam setiap pekerjaan kita, pelayanan kita, khususnya Bapak Ibu yang ada di rumah sakit, yang berurusan dengan para pasien. Mari kita meminta petunjuk daripada Tuhan. Kita menurut kepada Tuhan, Tuhan akan bantu kita di dalam mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Saudara, mengucap syukur kepada Tuhan akan menjaga hati kita tetap berada dalam hubungan yang baik, hubungan yang benar dengan Allah, dan menyelamatkan kita dari berbagai emosi dan sikap yang merugikan kita, dan merampas kedamaian yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Itu sebabnya dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, kita bersyukur kepadanya atas janji-janji Allah. Karena kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami belajar bagaimana kehidupan-Mu. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap memegang janji Tuhan. Meskipun dia mengalami ketidakpastian diombang-ambingkan oleh di atas bahtera ketika air bah itu terjadi. Tetapi dia menaruh imannya kepadamu. Dia tetap memegang janji Tuhan. Bahwa Tuhan akan memberikan kelepasan kepadanya. Dan ketika dia mengalami kelegaan dari peristiwa itu, dia tidak lupa kepada Tuhan. Dia selalu mencari Tuhan sebagai yang pertama dan yang terutama tepat dalam kehidupannya. Dan dia tidak lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ya Bapa, ketika kami mengadakan mesbah altar pada pagi hari ini, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan, untuk segala rencana dan dalam segala rencana keselamatan yang Engkau telah berikan kepada kami. Kami rindu agar kami menjadi orang-orang percaya, orang-orang beriman yang senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Kiranya kami diberkati pada pagi hari ini, diberkati dalam kegiatan kami, dan tangan Tuhan menolong kami untuk melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita mengucap syukur atas firman yang sudah diberikan oleh Bapak Pendeta Putra Sinaga, di mana kita diingatkan bahwa altar Tuhan selalu terbuka bagi kita untuk bersyukur, meminta, memohon pengampunan, penyediaan, kedamaian, dan petunjuk. Mari kita datang sujud di altarnya melalui mesbah pagi dan petang dalam keluarga kita. Jadikanlah Tuhan yang pertama dan terutama di dalam hidup kita. Rangkaian acara Pekan Doa pada hari ini telah berakhir. Besok kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan dengan judul Maria, Altar Ujian Ketaatan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari pemirsa RSA Channel dimanapun berada, jangan lupa untuk hadir pada esok hari di jam dan link yang sama. Akhir kata, saya Dr. Erni Nusawakan dan segenap kru yang bertugas, pamit undur diri. Selamat pagi, selamat melayani, dan Tuhan memberkati.